Dua kecamatan di Sukabumi, Jawa Barat diterjang angin puting beliung. Akibatnya, atap rumah warga rusak. Peristiwa itu terjadi di dua kecamatan itu, yakni Kecamatan Kabandungan dan Parakansala. Bencana angin puting beliung tersebut terjadi di Kecamatan Kabandungan dan Parakansala, kata Humas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi Sandra Fitria di Sukabumi dilansir Antara. Berdasarkan data BPBD setempat, di Kecamatan Kabandungan bencana angin puting beliung terjadi di dua desa, yakni Desa Kabandungan dan Tugu Bandung. Di Desa Kabandungan, tepatnya di Kampung Sampalan, RT 028 atau 11, mengakibatkan satu rumah yang dihuni 5 orang rusak pada bagian atap. Kemudian untuk di Desa Tugu Bandung, tepatnya di Kampung Cisasah, RT 0308, bencana serupa mengakibatkan satu rumah juga rusak pada bagian atap. Kemudian di Kecamatan Parakansala, tepatnya di Kampung Cikawung, RT 0204, Desa Sukatani, bencana yang terjadi tidak hanya angin puting beliung saja tetapi juga pergerakan tanah yang mengakibatkan satu rumah yang dihuni 3 orang rusak pada bagian atap dan dinding. Menurut Sandra, seluruh warga yang terdampak bencana sudah mendapatkan penanganan. Bencana yang dipicu oleh cuaca ekstrim yakni hujan deras disertai angin kencang ini tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka serta tidak penyintas yang mengungsi. Meski demikian, warga diimbau untuk selalu waspada dengan kondisi cuaca yang kerap berubah. Hujan deras disertai badai yang memicu banjir dan tanah longsor di Filipina Selatan menewaskan 42 orang warga. Badan Penanggulangan Bencana setempat telah mengerahkan tim untuk mengevakuasi ribuan warga keluar dari jalur badai tropis Nalgae, yang diperkirakan akan menghantam wilayah lainnya di Filipina Tengah pada Jumat malam. Menteri Dalam Negeri Daerah Otonomi Bangsamoro di Mindanao BARMM, Nahid Sinarimbo mengatakan curah hujan di Provinsi Maguindanao, Filipina Selatan telah melebihi rata-rata. Persiapan sudah dilakukan tapi sayang, curah hujan lebih dari yang diperkirakan masyarakat, ujarnya seperti dimuat Reuters. Berdasarkan foto dan video yang diposting, menunjukkan petugas penyelamat menggunakan perahu karet untuk mencapai penduduk yang terperangkap banjir setinggi dada di Provinsi Selatan Sultan Kudarat. Pemerintah terpaksa membatalkan ribuan penerbangan nasional, pelabuhan hingga sekolah karena badai tropis Nalgae, dengan kecepatan angin 75 km 47 mil per jam telah terdeteksi. Korban tewas akibat badai tropis Nalgae parah di Filipina bertambah banyak. Saat ini jumlah korban tewas akibat badai tersebut mencapai 72 orang. Dikutip dari AFP, Direktur Pertahanan Sipil Filipina, Rafaelito Alejandro, mengatakan, selain korban meninggal yang bertambah, korban hilang juga meningkat menjadi 14 orang. Saat ini tim penyelamat fokus pada Desa Kusiong yang menjadi lokasi ditemukannya puluhan mayat setelah banjir melanda. Dalam beberapa tahun terakhir, badai yang mengakibatkan banjir bandang ini memang menjadi salah satu bahaya yang paling mematikan di Filipina. Bahkan dikatakan berpotensi menghantam Manila, ibu kota Filipina. Berdasarkan perkiraan kami, yang satu ini sangat kuat sehingga kami benar-benar siap untuk itu, kata Alejandro. Menurutnya, pemerintah Filipina telah menambah 5.000 personel tim penyelamat untuk siap siaga jika badai tersebut menghantam ibu kota dan daerah lainnya. Sebelumnya, Nalgae menghantam pulau utama negara Kepulauan Luzon dengan angin maksimum 95 km 59 mil per jam setelah mendarat di Pulau Catanduanes sebelum fajar. Badai disertai hujan lebat ini diketahui mendekat sejak di Filipina Selatan dan mengakibatkan banjir di sebagian besar daerah pedesaan di Pulau Mindanao. Badai tropis Nalgae yang membawa hujan lebat menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor di Filipina Selatan. Kantor berita Associated Press melaporkan banjir bandang dan tanah longsor yang dipicu hujan di Filipina Selatan, menewaskan sedikitnya 42 orang. Selain itu, 16 orang lainnya hilang dan sejumlah penduduk terjebak di atap rumahnya, kata para pejabat Jumat. Sebagian besar korban tersapu oleh air banjir yang mengamuk dan tenggelam atau terkena longsoran lumpur yang dipenuhi puing-puing di 3 kota di Provinsi Maguindanao yang terkena dampak paling parah, kata Nahid Sinarimbo, Menteri Dalam Negeri untuk wilayah otonomi Muslim 5 provinsi yang dijalankan oleh mantan gerilyawan. Menurut Sinarimbo, jumlah air hujan yang turun dalam semalam tidak seperti biasanya dan mengalir ke lereng gunung serta sungai yang meluap. Kepada The Associated Press melalui telepon,
Sinarimbo mengatakan saya berharap jumlah korban tidak akan bertambah lagi, tetapi masih ada beberapa komunitas yang belum kami jangkau. Sinarimbo mengatakan berdasarkan laporan dari wali kota, gubernur dan pejabat tanggap bencana, 27 meninggal sebagian besar karena tenggelam dan tanah longsor di kota Datu Odin Sinsuat, 10 di kota Datu Blah Sinsuat dan 5 lainnya di kota Upi, semuanya di Maguindanao. Tim penyelamat melaporkan bahwa mayat 11 penduduk desa ditemukan di Kusiong, sebuah desa di kaki Gunung Datu Odin Sinsuat, di mana banjir dan tanah longsor juga melanda rumah-rumah di kawasan tersebut. Pejabat militer juga melaporkan setidaknya 42 kematian akibat badai di Maguindanao dan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pasukan terus menyelamatkan mereka yang terjebak dalam banjir bekerja sama dengan tim bencana lokal dan membawa para pengungsi dengan truk tentara ke kamp-kamp evakuasi. Mengutip AP, hujan lebat yang luar biasa membanjiri beberapa kota di Maguindanao dan provinsi-provinsi terpencil di wilayah pegunungan dengan dataran berawa. Banjir dengan cepat naik di pemukiman dataran rendah, memaksa beberapa warga untuk naik ke atap mereka, di mana mereka diselamatkan oleh pasukan tentara, polisi dan sukarelawan, kata Sinarimbo. Jumat sore, badai itu sekitar 180 km 110 mil timur kota Katarman di Provinsi Samar Utara dengan angin berkelanjutan hingga 85 km 53 mil per jam dan bergerak ke arah barat laut. Puluhan provinsi dan kota berada di bawah peringatan badai termasuk ibu kota, Manila. Kapal penangkap ikan dan kargo serta feri antar pulau dilarang berlayar ke laut. Hujan lebat yang tidak biasa dipicu oleh badai tropis Nalgae, diperkirakan akan menghantam pantai timur negara itu dari Samudra Pasifik pada Sabtu, kata para peramal cuaca. Siklon tropis Nalgae telah menguat menjadi badai tropis parah severe tropical storm. Nalgae dengan nama Filipina Paeng menurut Administrasi Layanan Atmosfer, Geofisika, dan Astronomi Filipina, Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration, PAGASA, diperkirakan akan terus bergerak ke barat-barat laut hingga melintasi Luzon. Dalam buletin PAGASA yang dikeluarkan Sabtu pukul 2 pagi, di jalur perkiraan, 6 jam ke depan pusat Paeng dapat mendarat di sekitar area Albay Camarines Sur.